Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang beberapa pertimbangan sehubungan dengan metode ekuitas. Penentuan pengaruh signifikan. PSAK 15 menetapkan bahwa metode ekuitas digunakan apabila investor memiliki pengaruh signifikan atas invest. Pengaruh signifikan dianggap ada jika kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih. Namun, angka 20% bukanlah batas mutlak. Ada kondisi tertentu yang bisa menjadi bukti pengaruh signifikan meskipun kepemilikan kurang dari 20% ataupun sebaliknya. Nah, jadi ada beberapa faktor lain yang dapat dijadikan bukti pengaruh signifikan. Yang pertama, perwakilan dalam dewan direksi. Jika investor memiliki kursi dalam dewan direksi, maka ia dapat mengaruhi kebijakan perusahaan. Yang kedua, partisipasi dalam pengambilan kebijakan. Keterlibatan investor dalam menentukan arah kebijakan strategis menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Yang ketiga, transaksi antar perusahaan. Apabila terjadi transaksi dalam jumlah besar secara berulang antara investor dan invest, maka hal ini menjadi bukti adanya hubungan yang erat. Yang keempat, pertukaran personal manajemen. Pergantian manajemen atau keterlibatan tenaga ahli dari investor ke invest menunjukkan adanya kontrol tidak langsung. Yang kelima, ketergantungan teknologi. Jika investasi sangat bergantung pada teknologi yang dimiliki investor, hal ini memperkuat indikasi pengaruh signifikan. Yang keenam, besaran investasi terhadap konsentrasi kepemilikan saham lain. Misalnya, meskipun kepemilikan investor kurang dari 20%, jika pemegang saham lain memiliki kepemilikan yang lebih kecil, maka pengaruh investor tetap signifikan. Sebaliknya, ada juga kondisi di mana investor tidak memiliki pengaruh signifikan, walaupun kepemilikan mencapai 20% atau lebih. Contohnya, ketika terdapat perjanjian yang membatasi hak-hak investor, mayoritas saham terkonsentrasi pada kelompok kecil pemegang saham lain, atau kegagalan investor untuk memperoleh informasi keuangan dari invest. Berikutnya mengenai laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Metode ekuitas dalam PSAK 15 sering disebut sebagai konsolidasi satu baris atau one line consolidation. Hal ini karena laba investasi dicatat langsung melalui akun investasi, bukan melalui konsolidasi penuh. Namun, dalam hubungan antar perusahaan, sering terjadi transaksi internal, misalnya penjualan barang dari perusahaan induk ke anak perusahaan atau sebaliknya. Apabila transaksi tersebut menghasilkan laba, laba tersebut tidak bisa langsung diakui sebagai laba konsolidasi. Apabila barang tersebut belum dijual ke pihak eksternal, laba tersebut disebut laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Artinya, laba hanya dianggap sah sebagai laba konsolidasi apabila transaksi sudah benar-benar menghasilkan keuntungan bagi kelompok usaha secara keseluruhan, bukan hanya antar entitas dalam grup. Meskipun demikian, laporan keuangan konsolidasi bukan satu-satunya yang terpengaruh, karena laba investor yang melaporkan investasi menggunakan metode ekuitas adalah jika invest dikonsolidasi. Oleh karena itu, pendapatan metode ekuitas investor dari invest juga harus disesuaikan terhadap laba penjualan antar perusahaan yang belum direalisasi tersebut. Istilah yang digunakan untuk penerapan metode ekuitas yang memasukkan penyesuaian terhadap laba belum terrealisasi dari penjualan ke afiliasi disebut metode ekuitas disesuaikan penuh atau fully adjusted equity method. Nah, selanjutnya penyesuaian untuk laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Penjualan antar perusahaan pada dasarnya dicatat sebagai transaksi biasa. Akan tetapi, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi atau ketika menggunakan metode ekuitas, laba tersebut harus disesuaikan. Dalam pendekatan konsolidasi satu baris, pendapatan dari investasi yang diakui dan dinilai tercatat, investasi dikurangi untuk menghilangkan pengaruh laba antar perusahaan.
yang belum direalisasi. Pada periode berikutnya, saat laba antar perusahaan direalisasi, ayat jurnal tersebut dibalik. Oke, di sini ada contoh ilustrasi penyesuaian laba belum direalisasi. Jadi, PT Panti-Panti memiliki 40% saham biasa PT Lisa Nugisang. Pada tahun 2008, PT Panti-Panti menjual persediaan sebesar 10 juta kepada PT Lisa Nugisang. Harga pokok persediaan adalah 7 juta, sehingga terdapat laba kotor 3 juta. PT Lisa Nugisang hanya berhasil menjual kembali 1/3 dari persediaan tersebut, sehingga 2/3 persediaan masih tersisa pada akhir 2008. Laba belum direalisasi 3.000 yang dari laba kotor dan dikalikan 2/3 yang masih tersisa tadi, lalu didapatkan 2 juta. Laba bersih PT Lina Gisang tahun 2008 adalah 60 juta. Nah, jadi kita akan membuat jurnalnya. Yang pertama yaitu mencatat pengakuan laba bersih dari PT Lisa Nugisang sebesar 40%. Yaitu pada tanggal 31 Desember 2008, di debitnya investasi pada saham PT Lisa Nugisang 24 juta dan di kreditnya pendapatan dari PT Lisa Nugisang sebesar 24 juta. Mencatat pendapatan ini menggunakan metode ekuitas, yaitu 60 juta dikali 40%. Nah, selanjutnya dilakukan penyesuaian untuk laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Pada tanggal 31 Desember 2008, itu di debit kita catat pendapatan dari PT Lisa Nugisang sebesar 2 juta dan kreditnya investasi pada saham PT Lisa Nugisang 2 juta. Nah, ini tuh untuk menghilangkan laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Apabila persediaan yang tersisa pada 2008 tadi terjual pada tahun 2009, maka laba antar perusahaan yang sebelumnya ditangguhkan harus diakui kembali. Nah, di situ ada jurnal baru yakni pada tanggal 31 Desember 2009. Itu di debitnya ada investasi pada saham PT Lisa Nugisang 2 juta dan di kreditnya pendapatan dari PT Lisa Nugisang 2 juta. Nah, ini tuh untuk mengakui laba antar perusahaan yang direalisasi. Dengan cara ini, laporan keuangan mencerminkan bahwa laba hanya diakui ketika sudah benar-benar direalisasi dengan pihak eksternal, bukan sekedar hasil transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha. Nah, baik, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai aturan tambahan PSAK 15. PSAK 15 memberikan beberapa ketentuan tambahan yang harus diperhatikan dalam penerapan metode ekuitas. Antara lain, yang pertama, kerugian invest. Apabila bagian investor atas kerugian invest melebihi nilai tercatat investasinya, maka investor tidak boleh lagi menggunakan metode ekuitas. Nilai tercatat investasi tidak diperkenankan menunjukkan saldo negatif. Dengan kata lain, investor hanya mengakui kerugian sebesar sejumlah investasinya. Setelah itu, metode ekuitas dihentikan penggunaannya sampai nilai investasinya kembali positif. Yang kedua, yaitu ada dividend invest. Nah, ini itu jika invest membagikan laba dalam bentuk dividen, maka bagian investor atas dividen tersebut mengurangi nilai investasi. Dividen bukan dianggap sebagai tambahan pendapatan, melainkan realisasi dari laba yang sebelumnya telah diakui melalui metode ekuitas. Nah, yang ketiga itu ada penurunan permanen nilai investasi. Apabila terdapat indikasi bahwa nilai investasi mengalami penurunan permanen, maka nilai tercatat investasi harus disesuaikan ke jumlah yang lebih rendah. Penurunan permanen ini dapat terjadi karena kondisi keuangan invest yang memburuk atau faktor eksternal yang menyebabkan nilai investasi tidak dapat pulih.
Selain itu, PSAK 15 juga mengatur bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi tambahan dalam laporan keuangan, yaitu nama invest, lokasi usaha, presentasi kepemilikan, dan presentasi hak suara, atau jika berbeda dengan presentasi kepemilikan.